Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. 6 orang yang tangan dan lengannya dihapus, berdarah dari 7 lubang mereka, mengerang lemah di pegunungan, mengejangkan tubuh mereka, dan memandang Tan Yun berdiri di langit, mata berdarah mereka mengungkapkan ketakutan yang tak terkendali. Mereka tidak bisa mengetahuinya, mereka berenam sangat lemah dan menyedihkan melawan semut di tingkat kelima alam Ascension. Su Bing, ingat, orang-orang ini semua harus dihapuskan, ucap dari Tan Yun berteriak. Setelah Tan Yun berteriak keras, tubuhnya yang bergerak sangat cepat, suaranya menyapu langit seperti panah bersiul, dan semua orang di istana terpencil yang tak terukur hanya merasakan bunga di depan mereka, seolah-olah Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya sedang menukik ke arahnya. Oke, ucap Su Bing, mata indah Sen Su Bing sangat menakjubkan, dan Su Bing dengan yang lainnya, semua memegang pedang terbang dan berubah menjadi bayangan yang indah, seperti 7 dewa yang turun ke dunia yang penuh dengan niat membunuh, dan mengikuti Tan Yun untuk membunuh kultivator istana yang tak terukur. Aum! Tubuh Raja Beruang Naga Tian Luo tiba-tiba melonjak hingga 900 kaki, memegang sepasang palu raksasa gelap, tubuh seperti gunung menghancurkan kekosongan, memandang Dongguo Kunlun, dan menyerangnya. Pada saat ini, wajah Dongguo Kunlun mengerikan, dan dia berkata dengan senyum muram, "Jangan takut, menurut apa yang diketahui oleh wakil kepala istana ini, ketujuh wanita ini hampir semuanya adalah wanita Tan Yun, jika Anda menangkap salah satu dari mereka, Tan Yun harusnya bisa ditangkap. Adapun beruang naga ini, serahkan pada wakil kepala istana ini," ucap dari Dongguo Kunlun. Segera, Dongguo Kunlun melakukan teknik pemurnian tubuh yang menekan, dari istana terpencil yang tak terukur, yaitu tubuh iblis tak terbatas. Angin bersiul, langit menangis seperti tangisan, energi sihir ungu mengalir keluar dari tubuh Dongguo Kunlun, dan tiba-tiba, tubuh Dongguo Kunlun melonjak hingga 20 kaki. Apa yang luar biasa adalah, ketika ukurannya meroket, penampilannya yang berusia 99 tahun berubah menjadi pria paruh baya kekar. Bang! Dongguo Kunlun berteriak dengan marah ketika Raja Beruang Naga Luo Surgawi menabrak langit dengan palu. "Ziki datang dari timur, Zisuan Divine Palm," ucap dari Dongguo Kunlun. Pada saat telapak tangan raksasa Dongguo Kunlun menghancurkan palu raksasa dari atas, tiba-tiba, energi sihir ungu, seperti udara dari luar langit, menembus dari kehampaan dan berubah menjadi telapak tangan ungu besar setinggi ratusan kaki. Boom! Dalam suara keras, ketika telapak tangan ungu raksasa runtuh dengan keras, mata raksasa dari Raja Beruang Panjang Tian Luo mengungkapkan warna yang mengerikan. Tetapi melihat palu raksasa itu terlepas dari telapak tangan kanannya, palu itu terhempas dari telapak tangan, dan kulit telapak tangan kanannya yang tebal retak oleh guncangan, memperlihatkan tulang metakarpal yang besar. Dapat dilihat bahwa kekuatan Dongguo Kunlun kuat. "Nenek Beruang, saya khawatir Anda tidak akan berhasil," ucap dari Raja Beruang. Setelah Raja Beruang Naga Tian Luo menyempurnakan sumber kekuatan ilahi Dapeng bersayap emas, kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, itu benar-benar merangsang keinginan perangnya yang dalam. Dia melintas di udara dan merebutnya lagi palu raksasa dan bertarung dengan Dongguo Kunlun dengan sengit bersama-sama. Satu orang dan satu binatang bertarung dalam kegelapan, dan tanah itu runtuh. Di sisi lain, karena kecepatan Tan Yun yang sangat cepat, itu menyebabkan Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya memasuki pusat kekuatan istana terpencil yang tak terukur. Segera, darah berceceran dan menodai kekosongan, dan tunggul terbang di udara. Kaki dan lengan dari 36 pria kuat di tingkat ke-8 dari alam Ascension diterbangkan oleh Tan Yun. "Mata ilahi Hongmeng," ucap Tan Yun. Tan Yun melemparkan mata ilahi Hongmeng,
melirik lusinan kultivator sekaligus, dengan ekspresi kusam. Mata Tan Yun sering berkedip dari sisi selusin pria kuat, dan setiap kali berkedip, tangan kanan Tan Yun menusuk dada seorang pria kuat, mengeluarkan beberapa tulang rusuk dengan darah, dan kemudian melakukan pukulan balik. Telapak tangan itu menghancurkan semua tulang rusuk yang tersisa, dan melukai organ dalam. Selusin orang kuat memuntahkan darah dan menabrak gunung dengan napas sekarat mereka. Pada saat ini, kultivator yang tersisa di tingkat keempat hingga ketujuh dari alam Ascension mematuhi perintah Dongguo Kunlun dan pergi menuju ketujuh putri. Mereka juga percaya bahwa selama mereka menangkap seorang wanita yang terlihat seperti bunga dan batu giok, Tan Yun pasti akan ditangkap. Menurut pendapat mereka, ketujuh gadis itu hanyalah level keempat dan kelima dari alam Ascension. Namun, ketika mereka mengepung ketujuh gadis itu, mereka benar-benar ngeri. Karena mereka menemukan bahwa mereka menyedihkan di hadapan tujuh gadis lemah. Tidak ada perlawanan sama sekali. Menghadapi pengepungan, ketujuh gadis itu tidak perlu menggunakan cara terkuat sama sekali, hanya kecepatan yang bisa lolos dari serangan semua orang. Puci-puci. Sen Subing melemparkan langkah sihir ruang waktu, dan dengan cepat menembakkan cahaya pedang dan cahaya pedang musuh yang merobek kekosongan. Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia memotong tangan kanan musuh yang menyerangnya dengan pedang. Sen Suzhen yang mengenakan gaun hitam, dilahirkan sebagai seorang pembunuh, dan dia kejam dan berubah menjadi bayangan hitam. Dalam pengepungan musuh, dia seperti hantu, setiap pedang menembus dada musuh. Dan memegang pedang seperti kilat, itu akan menghancurkan 4 organ internal musuh kecuali jantung dengan pedang. Tang Mengyi, Zhongwu Xiao, dan Sue Zian membuat rambut mereka beterbangan, dan ketika dikelilingi oleh musuh, rasanya seperti memasuki dan meninggalkan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, memotong anggota tubuh musuh. Puci, puci. Tantai Xianer menunjukkan sayap cahaya sucinya, seperti malaikat kejam yang turun ke dunia. Dikelilingi oleh musuh, dia memegang pedang dan melukai musuh terkenal dengan parah. Dan tubuh Nangong Yukin meledak dengan aura kuno dan suci kehancuran prasejarah, dia memegang pedang prasejarah, seperti Dewi Prasejarah yang keluar dari kehancuran prasejarah, dan meluncurkan pembantaian pada musuh. Pembunuhan tanpa henti. Hanya dalam waktu singkat, kultivator istana terpencil yang tak terukur yang menyerang 7 putri, kecuali 26 orang yang utuh, semuanya jatuh ke gunung dengan darah, berteriak. Wakil Kepala Istana, tolong! Wakil Kepala Istana, tolong! Para kultivator berguling dan berkedut di tanah sambil meminta bantuan. Pada saat ini, 26 kultivator yang utuh benar-benar ketakutan di hadapan 7 gadis. Saat mereka berpencar dan melarikan diri, menghadap Dongguo Kunlun yang bertarung dengan Raja Beruang Naga Tianluo di atas pegunungan, mereka berteriak ngeri. Wakil Kepala Istana, kekuatan 7 wanita ini terlalu kuat. Ya, Wakil Kepala Istana, kami sama sekali bukan lawan mereka. Wakil Kepala Istana, apa yang harus saya lakukan? Suara panik datang dari bawahannya, dan Dongguo Kunlun sangat marah hingga paru-parunya akan pecah. Tubuhnya setinggi 20 kaki berkedip-kedip di langit, dan tiba-tiba melompat 1000 kaki di udara, dan menamparkan Raja Beruang Naga Tianluo dengan telapak tangan. Bang crash! Dengan suara retakan yang berat, rambut di dada Raja Beruang Tianluolong meledak dengan daging dan darah. Darah mengalir dari mulut Raja Beruang Naga Tianluo, dan segera, tubuh 900 kaki jatuh ke dalam kehampaan seperti meteorit besar, boom, jatuh ke tanah. Tuan, tolong, aku akan mati, ucap dari Raja Beruang Panjang Tianluo sekarat, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Tan Yun yang hendak menyelamatkan Raja Beruang dalam kehampaan, tiba-tiba mendengar suara Raja Beruang di benaknya, Tuan, saya berpura-pura, saya akan memegang benda lama ini terlebih dahulu, dan setelah Anda melenyapkan semua musuh,
datang dan bantu aku, ucap dari Raja Beruang. Mendengar ini, Tan Yun berubah menjadi bayangan, mengejar dan membunuh lebih dari 20 orang tua. Pada saat ini, Guo Kunlun di tengah langit berteriak dengan marah, banyak hal yang tidak berguna, lebih dari 100 orang bahkan tidak bisa berurusan dengan 7 wanita. Tuan istana membantai beruang naga ini terlebih dahulu, dan kemudian membantumu, ucap dari Dong Guo Kunlun. Energi iblis ungu keluar dari tubuh Dong Guo Kunlun dan melesat ke arah Raja Beruang Naga Tian Luo yang tampaknya sekarat di pegunungan, pergi ke neraka, ucap dari Dong Guo Kunlun. Ketika Dong Guo Kunlun muncul ribuan kaki di atas Raja Beruang Naga Tian Luo, telapak tangannya yang besar meluncur ke bawah dan menekan. Bas! Dalam kehampaan, telapak tangan ungu besar 300 kaki tiba-tiba muncul. Boom! Saat telapak tangan ungu raksasa muncul, puluhan ribu mil kekosongan tiba-tiba dipenuhi dengan celah ruang gelap seperti sarang laba-laba. Kemudian telapak tangan ungu raksasa mengambil kekosongan yang runtuh, dan menembak ke arah kepala Raja Beruang Luolong di langit. Kekuatan telapak tangan mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa, dan kekuatan sisa yang kuat itu menghancurkan gunung-gunung yang menjulang tinggi dalam jarak 1000 mil. Setelah Dong Guo Kunlun melambaikan tangan, dia naik ke udara, siap untuk menyelamatkan lebih dari 20 bawahan yang terbang ke arahnya. Dia bahkan tidak melihat Raja Beruang Panjang Tian Luo. Karena dia sangat percaya diri, beruang naga terkutuk yang telah terluka parah, di bawah kekuatan telapak tangannya sendiri, pasti kepalanya hancur. Kuek! Pergi ke neraka, ucap dari Raja Beruang Naga Tian Luo yang awalnya sekarat, kekuatan iblis di tubuhnya meledak seperti sungai yang bergelombang, dan diam-diam menggambar busur besar dari kehampaan, dan langsung muncul di atas kepala Dong Guo Kunlun. Dengan lengannya seperti pilar raksasa, dia mengayunkan sepasang palu raksasa gelap dan membanting Dong Guo Kunlun yang tak berdaya. Dong Guo Kunlun tiba-tiba terkejut, setelah terbang lebih dari 300 kaki di langit untuk menghindari palu kedua dari Raja Beruang Naga Tian Luo muncul di atas kepalanya. Beruang bodoh yang tercela, kamu ingin membunuh wakil kepala istana ini, kamu hanya mimpi, ucap dari Dong Guo Kunlun yang tidak bisa mengelak, mengangkat telapak tangan kanannya tinggi-tinggi dan dengan tegas berkata, iblis ungu menghancurkan segel abadi, ucap dari Dong Guo Kunlun. Segera, sepotong segel ungu raksasa 100 kaki yang mengepul dengan energi iblis naik ke langit dari telapak tangan kanan dan menabrak palu raksasa yang jatuh. Bang tabrakan! Segera, segel abadi iblis ungu terkoyak, dan Dong Guo Kunlun juga mengambil kesempatan itu dan melarikan diri ribuan kaki jauhnya. Dia melihat segel raksasa yang telah berubah menjadi sampah di seluruh langit, dan ketika hatinya sakit, suara putus asa datang dari langit yang jauh. Wakil istana, tolong bantu. Wakil istana, kemampuan Tan Yun bisa menantang lebih dari satu level benar-benar terlalu kuat. Ah, tidak. Dong Guo Kunlun melihat ke arah suara, tetapi melihat lebih dari 20 bawahan, dipukuli oleh Tan Yun. Plop-plop. Setelah itu, lebih dari 20 bawahan memuntahkan darah, seperti layang-layang dengan tali putus yang jatuh ke gunung dari langit, dan tidak bisa bangun lagi. Wosh-wosh. Pada saat berikutnya, Tan Yun, Shen Subing, dan Shen Suzhen memimpin dalam tendangan voli, dan mereka dipisahkan dari Raja Beruang dari langit dan mengepung Dong Guo Kunlun. Pada saat ini, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Subing, Suzhen, dan Tang Mengyi, Yukin, Xianer, Xiao, dan Sue Zian yang akan datang. Ayah mertua Su mengatakan sebelumnya bahwa ada orang tua berusia 90-an memegang jimat penyerang ketika menyerang gerbang rahasia alam rahasia jiwa. Orang tua itu pasti orang ini. Jimat di tangan orang ini tidak bisa digunakan setelah memecahkan gerbang rahasia. Semuanya hati-hati, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak terbawa oleh kebencian, dan dia berkata lagi. Subing, Suzhen, Yukin, Mengyi, kalian adalah tingkat 5 alam kenaikan.
Anda tinggal bersama saya dan Raja Beruang Naga Tianluo untuk mengepung Dongguo Kunlun, jangan biarkan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Dongguo Kunlun melihat sekeliling pada Tan Yun, Su Bing, Su Zhen, Yukin, Meng Yi, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Tidak hanya dia tidak takut, tetapi dia juga tertawa liar. Hahaha, kamu ingin membunuh wakil kepala istana ini hanya dengan 5 semut dari tingkat kelima alam Ascension dan seekor beruang bodoh. Kalian sangat imajinatif, ucap dari Dongguo Kunlun. Hari ini, wakil kepala istana, akan membiarkan kamu merasakan kehebatan kesempurnaan agung alam Ascension, ucap dari Dongguo Kunlun. Dari sudut pandang Dongguo Kunlun, dia benar-benar tidak menempatkan Tan Yun dan keempat putrinya di matanya. Menurutnya, sekuat apapun Tan Yun dan keempat gadis itu dalam tantangan lompat kodok, apakah mereka masih bisa menjadi lawannya? Sebelum Dongguo Kunlun bisa menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun tiba-tiba menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan 2 cahaya merah menyihir keluar dari mata bintang itu, menusuk langsung ke mata Dongguo Kunlun. Hari ini, kekuatan jiwa Tan Yun 10% lebih kuat dari jiwa kesempurnaan agung alam Ascension biasa. Tiba-tiba, pikiran Dongguo Kunlun bergetar sejenak, dan dia merasa pusing. Tan Yun mengambil kesempatan itu, mengambil langkah untuk menyeberangi jarak, dan meninju dada Dongguo Kunlun. Tepat pada saat kritis ini, Dongguo Kunlun terbangun dari kesurupan, tubuhnya setinggi 20 kaki tiba-tiba berbalik ke samping untuk menghindari pukulan, telapak tangan kirinya tiba-tiba terbuka, dan kelima jarinya memuntahkan energi iblis ungu, dan dia mendorongnya ke arah Tan Yun. Saat telapak tangan didorong keluar, kekosongan itu segera runtuh, membentuk kekosongan hitam pekat dengan radius ribuan mil. Telapak tangan kiri iblis ungunya sangat mempesona. Tubuh api Hongmeng, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun merasakan napas kuat dari telapak tangan Dongguo Kunlun, tiba-tiba, ukuran tubuhnya melonjak hingga 300 kaki, seperti raksasa magma, melemparkan pukulan ke pukulan dorong. Bang! Tinju dan telapak tangan bertemu, dan tiba-tiba, badai dahsyat meledak seperti nebula, menyebabkan kekosongan 30.000 mil hancur seperti keramik. Kaca, kaca. Ah, tidak. Wakil kepala istana ini telah berlatih teknik mengerdilkan istana, tubuh iblis yang tak terbatas, bagaimana mungkin tidak sekuat tubuh fisikmu, ucap dari Dongguo Kunlun. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Dongguo Kunlun membuat suara yang tragis dan mengejutkan, tetapi itu adalah telapak tangan kirinya yang dia yakini tidak dapat dihancurkan, di bawah pukulan besar Tan Yun, darah memercik, dan seluruh telapak tangan kirinya terbuka. Tidak hanya itu, tetapi setelah kekuatan pukulan Tan Yun mengalir ke lengan kirinya, seluruh lengan kiri sepanjang 5 kaki meledak inci demi inci. Di sisi lain, seluruh kepalan tangan kanan Tan Yun masih utuh. Puff, puff, puff. Dongguo Kunlun memuntahkan darah 3 kali berturut-turut, dan tubuhnya terlempar ke udara. Begitu Tan Yun bermain melawan lawan, dia bisa menilai bahwa Dongguo Kunlun hanyalah master hebat dari alam Ascension biasa, dan dia jelas bukan lawannya. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah ketika dia mengejarnya sebagai bayangan. Tapi melihat cincin penyimpanan Dongguo Kunlun berkedip, jimat raksasa 100 kaki muncul entah dari mana. Jimat raksasa diukir dengan 6 istana surgawi 13 lantai, 4 di antaranya telah redup, dan hanya 2 yang memancarkan aura jalan. Tan Yun melihat sekilas 6 istana surgawi, dan itu adalah jimat istana 6 surga, 6 istana peri surga yang berdiri di luar istana kaisar abadi 6 surga. Dan jimat raksasa istana abadi 6 surgawi ini adalah jimat abadi kelas menengah yang nyata. Tan Yun segera mengerti bahwa alasan mengapa gerbang alam rahasia jiwa dewa dibobol adalah berkat jimat raksasa dari istana abadi 6 surga. Tan Yun bahkan lebih menyadari bahwa jimat ini hanya dapat digunakan 6 kali, dan setiap kali digunakan,
istana abadi di dalam jimat akan diredupkan. Sekarang ada 2 istana abadi di jimat yang masih mengesankan, menunjukkan bahwa jimat ini masih dapat melakukan 2 serangan. Setiap serangan sangat kuat. Tepat ketika Tan Yun khawatir, Dongguo Kunlun, yang kehilangan lengan kirinya, meraung. Anak Tan Yun, bukankah kamu sangat kuat? Itu bagus, coba saja, jimat ini luar biasa. Dan coba bunuh wakil kepala istana ini, ucap dari Dongguo Kunlun. Segera, dalam jimat istana abadi 6 surgawi, yang tingginya 100 kaki, aura perkasa terpancar, dan sinar cahaya yang menyilaukan meledak. Boom! Saat langit bergetar, di dalam jimat istana abadi 6 surga, hantu istana abadi yang setinggi 1000 kaki terbang keluar, dan dengan keras membombardir Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Aku bertarung denganmu, ucap dari Tan Yun, mengangkat pedang ilahi pembunuh Hong Meng dengan tangan raksasanya, dan dengan liar menyuntikkan 11 jenis kekuatan surgawi ke dalam pedang. Bas! Kekosongan itu seperti gelombang, dan bayangan pedang Hong Meng berkabut 3000 kaki menghancurkan kekosongan dan tiba-tiba menebas bayangan virtual istana abadi 1000 kaki. Boom! Ketika suara keras membuat gendang telinga sakit, serangan paling kuat dari Hong Meng Sword Shadow dari Hong Meng Slaughtering Sword Art Tan Yun terlalu lemah untuk menghadapi hantu istana abadi. Setelah hantu istana abadi Qianzhang menghancurkan bayangan pedang Hong Meng, napas hanya melemah 3 poin, dan itu masih menghantam Tan Yun yang tak terhindarkan. Aum! Raungan seperti binatang buas datang dari tenggorokan Tan Yun. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kekuatan Heavenly Dao of Hong Meng di tubuhnya, seperti ular piton raksasa, melilit tangannya dan mencoba yang terbaik untuk mencapai hantu abadi Gong Suying, dan menabrak hantu istana abadi. Bang! Segera, Asgard Phantom mendorong Tan Yun kembali, sementara Tan Yun menahan tinju Xiangwang Phantom, terbang inci demi inci dalam kekuatan Xiangwang Phantom seperti pasir di langit pemusnahan abu. Tan Yun, kakak ipar. Selain ekspresi terkejut Shen Suzhen, gadis-gadis lain menangis. Ketika tangan dan lengan Tan Yun dihancurkan, kekuatan bayangan hantu Asgard jatuh dan mengenai dada Tan Yun. Kaca. Beberapa tulang rusuk di dada Tan Yun menjadi hancur, organ dalamnya bergetar hebat, dan dia menyemburkan beberapa suap darah. Tubuhnya setinggi 300 kaki, menembus puncak yang megah, itu jatuh ke tanah. Tan Yun yang kehilangan kedua lengannya dan terluka parah, terbaring di tanah dengan kepala miring, tubuhnya berkedut dan darah mengucur dari mulutnya. Tan Yun yang terluka parah, tahu betul bahwa jika dia tidak mengolah tubuh api Hong Meng ke tahap Xiao Cheng tingkat ke-10, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata abadi tingkat rendah yang sebenarnya dengan satu pukulan, jika tidak, bayangan ilusi 1000 meter barusan, dalam sekejap, dia dapat membiarkan tulang dan jiwa Anda dihancurkan. Pada saat ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan keras, mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan berteriak sambil memuntahkan darah. Su Bing, Su Zhen, Yukin, Meng Yi, bahwa jimat istana mendalam surga benar-benar abadi kelas menengah. Langkah jimat juga dapat memainkan serangan terakhir, dan tidak ada dari Anda yang cukup kuat untuk menahan pukulan jimat ini, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, keempat gadis itu bergegas menuju Tan Yun dan melarikan diri ke langit. Pada saat ini, Dongguo Kunlun yang kehilangan lengan kirinya, meraung ke langit. Tan Yun menghancurkan, kamu menghancurkan lengan wakil kepala istana ini, dan wakil kepala istana ini membunuh keempat wanitamu. Lalu wakil raja istana ini, akan membawamu hidup-hidup dan membiarkanmu menonton wakil kepala istana, bagaimana menggertak 3 wanita cantik kecil lainnya, ucap dari Dongguo Kunlun. Setelah Dongguo Kunlun selesai berbicara, matanya yang keruh menunjukkan kilau haus darah, 6 jimat istana surgawi abadi, bunuh mereka sampai mati, ucap dari Dongguo Kunlun. Boom! Tiba-tiba,
bayangan istana abadi 1000 kaki terakhir tiba-tiba terbang keluar dari jimat raksasa, dengan kekosongan yang runtuh, menyerang ke arah Suzen, Subing, Meng Yi, dan Yukin. Kecepatannya sangat cepat, dengan kecepatan keempat wanita itu, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tepat pada saat kritis ini, Raja Beruang Naga Tianluo setinggi 900 kaki menatap Tan Yun dengan enggan, dan berkata dengan kesedihan dan tekad, "Tuan, saya berterima kasih atas kultivasi Anda selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku juga akan melindungi istrimu dan serta saudara perempuanmu," ucap dari Raja Beruang. Setelah berbicara, Raja Beruang yang selalu penakut berteriak, "Meskipun aku penakut, demi tuanku, dan aku tidak takut mati," ucap dari Raja Beruang. Sebelum jatuh, Raja Beruang Naga Tianluo bergegas ke empat putri itu, seolah-olah di rumah, dan memblokir keempat putrinya dengan daging dan darah 900 kaki. "Raja Beruang Naga Tianluo," ucap Tan Yun berteriak. Ketika air mata keempat gadis itu tergerak, Tan Yun meraung dengan suara serak. "Dengan Tuan di sini, Tuan tidak akan pernah membiarkanmu mati. Langkah ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Tan Yun menahan rasa sakit, dia tiba-tiba naik ke udara, dan tepat ketika hantu Asgard akan menabrak dada Raja Beruang Naga Tianluo, tubuh Tan Yun setinggi 300 meter tiba-tiba muncul di samping Raja Beruang Naga Tianluo. Bang! Tan Yun yang kehilangan tangannya, menendang Raja Beruang Naga Tianluo ke langit dengan kaki kirinya, membuatnya terhindar dari azab kematian. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun dengan keras mengangkat kaki kanannya dan menendang hantu Siangong yang mendekat. Tan Yun, gadis-gadis itu menangis dan berteriak keras, dan mata mereka kabur karena air mata. Di antara gadis-gadis itu, Sen Subing yang merupakan mantan istri Tan Yun, paling tahu orang seperti apa Tan Yun. Dalam ingatannya, ketika Tan Yun adalah makhluk tertinggi Hong Meng, dia memiliki karakter yang persis sama dengan kehidupan ini, dan dia masih sangat simpatik. Sangat mencintai bawahannya. Dia dapat mempertaruhkan segalanya, bahkan dalam menghadapi bahaya. Itu sebabnya Sen Subing berpikir bahwa ketika Tan Yun dikutuk dan masuk ke dalam reinkarnasi dunia, ada begitu banyak bawahan yang lebih suka dibunuh oleh Supreme Origin dan Supreme Chaos daripada menolak untuk menyerah. Dia tahu bahwa Tan Yun selalu memiliki hati yang jujur dan baik hati yang membenci kejahatan seperti kebencian. Dia tahu bahwa suaminya, suatu hari di masa depan, tidak hanya kekuatannya akan melampaui waktu ketika dia menaklukkan surga dan dunia di masa lalu, tetapi pesona kepribadiannya juga dapat menangkap semua makhluk. Tuan, Raja Beruang Naga Tianluo yang ditendang, menatap kosong pada manusia yang menyelamatkannya, dan menangis seperti anak kecil. Baru sekarang ia mengerti bahwa manusia ini, tuannya, benar-benar melindungi dirinya sendiri dengan nyawanya. Pada saat yang sama, 7 Raja Klan di Menara Suci yang indah di telinga kanan Tan Yun juga tersentuh. Mereka tahu bahwa dalam hidup mereka, mengikuti Tan Yun akan menjadi kebahagiaan dan keberuntungan terbesar mereka. Tanpa kultivasi master, dia masih terjebak di alam rahasia Huangfu, dan gelap sepanjang hari. Mereka juga tahu bahwa jika mereka dalam bahaya, tuan mereka juga akan menyelamatkan mereka. Tepat ketika gadis-gadis itu dalam kesedihan, Tan Yun melakukan yang terbaik untuk menendang bayangan istana abadi, membanting bersama dengan keras. Bang! Kaca-kaca! Kaki kanan Tan Yun dipukul oleh bayangan Asgard tanpa ketegangan, dan kemudian, tulang dan daging betis meledak dengan cepat dan menyebar ke perut bagian bawah. Aum! Tan Yun yang kehilangan lengannya, fitur wajahnya sangat terdistorsi karena rasa sakit, dia meraung, dan kaki kirinya tiba-tiba bergerak ke arah cahaya istana abadi, menendang keluar lagi. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikan cahaya istana abadi datang, dia pasti akan mati tanpa seluruh mayat. Jinni, Musin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, Feng Xiang, Jimmy, berikan padaku, ucap dari Tan Yun.
Pada saat yang sama, Tan Yun berteriak keras, dan tiba-tiba, 7 pedang ilahi Hongmeng melayang di benaknya secara bersamaan dari alis Tan Yun tercurah, dan dia dengan keras menikam bayangan istana abadi. Dang dang dang. Saat percikan api memercik, bayangan istana abadi langsung menjatuhkan 7 pedang dewa, dan menghantam kaki kiri Tan Yun. Kaca, kaca. Darah menyembur, daging dan darah beterbangan, dan ketika kaki kiri Tan Yun meledak, Tan Yun berteriak, "Raja beruang naga Tianluo, berikan palunya," ucap dari Tan Yun. Hampir bersamaan, Sen Subing berkata dengan tajam, "Saudari, cepatlah dengan pedang terbang," ucap dari Subingem. Jadi, Raja Tianluo Dragon Bear mengayunkan 2 palu hitam raksasa, menembus kekosongan ribuan kaki, dan membombardir bayangan istana abadi ribuan kaki. Dong dong, kedua palu raksasa itu diterbangkan oleh bayangan istana. Dang dang dang. Setelah itu, pedang terbang ke-7 gadis itu menusuk ke arah bayangan istana, dan itu juga terlempar ke udara. Namun, pada saat ini, bayangan istana abadi menjadi semakin ilusi, dan kekuatannya telah turun tajam. Oleh karena itu, 7 pedang terbang wanita belum dihancurkan oleh bayangan istana abadi. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat bayangan istana abadi, itu tidak dapat menghancurkan pedang prasejarah Nangong Yukin. Dengan bantuan dari Tianluo Longqiong Wang dan Qinu, ketika kaki kiri Tan Yun hancur berkeping-keping seperti kaki kanannya, bayangan istana abadi akhirnya runtuh. Dan Tan Yun yang kehilangan kedua tangan dan kakinya, memuntahkan darah dari mulutnya dan menabrak gunung. Ketujuh gadis itu dengan cepat menukik ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Dongguo Kunlun yang telah kehilangan lengan kirinya, berdiri di udara, pupil matanya yang besar mengungkapkan arti harga diri, dan berkata dengan tajam. "Tan Yun, dan kecantikan kecil Huang Fu Shengzong, wakil kepala istana ini harus mengatakan, Anda, Sekte Suci Huang Fu benar-benar membuka mata wakil penguasa istana ini. Pertama-tama, jika bukan karena penguasa istana Liu Tian Xuanglong untuk memberi wakil penguasa istana ini jimat istana abadi 6 surga, kalau tidak, pintu alam rahasia itu tidak akan rusak selama 10 tahun dan alam rahasia jiwa tidak akan rusak. Kedua, wakil raja istana berpikir bahwa selama pintu rahasia itu alam rusak, lebih dari 20 juta murid di alam rahasia jiwa dapat dibantai, tetapi wakil raja istana tidak pernah membayangkan bahwa dia hanya membunuh lebih dari 1 juta murid saja. Akhirnya, Tan Yun, wakil raja istana ini mengakui bahwa aku benar-benar meremehkanmu, tetapi aku tidak berharap kamu menggunakan kekuatan tingkat kelima dari alam Ascension untuk menghapuskan lengan wakil raja istana ini. Meskipun kamu telah memusnahkan lebih dari 130 orang di istanaku yang tak terukur, tapi jadi apa? Oh, haha, pada akhirnya, kamu masih kalah. Tan Yun, wakil kepala istana ini akan menangkapmu, dan kemudian, Dongguo Kunlun menatap 7 gadis Sen Subing, menjilat bibirnya dengan lidahnya, dan wajahnya sedih, kemudian, wakil kepala istana ini akan mencicipi wanitamu di depanmu. Tunggu wakil kepala istana ini untuk bermain, sudah cukup, aku akan memberikanmu kepada Tuan Istana Sangguan untuk menerima hadiah, ucap dari Dongguo Kunlun. Setelah berbicara, Dongguo Kunlun bergegas menuju 7 putri dengan tendangan voli. Tan Yun yang kehilangan anggota tubuhnya saat ini, memelototi Dongguo Kunlun, "Bajingan tua, aku tidak tahu siapa yang akan membunuh rusa, jangan terlalu senang," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berteriak, "Subing, Raja Beruang dan Yukin adalah yang terkuat, kalian bertiga adalah serangan utama padanya. Sianer dan serangan sekundermu, kamu harus memperhatikan keselamatan, kamu dapat menunda selama kamu bisa," ucap dari Tan Yun. "Baik Tuan," ucap dari Raja Beruang. Sen Subing dan Nangong Yukin masing-masing menunjukkan kekuatan gaib mereka dan menyerang Dongguo Kunlun. Tan Yun yang jatuh dalam genangan darah, mengorbankan menara suci Linglong dalam satu pikiran,
dan berkata kepada Raja Kelabang yang haus darah di lantai 12, "Saya ingin memasuki pemulihan luka-luka saya, Anda terlebih dahulu mengirim saya ke lantai 12, lalu berkultivasi di lantai 5, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap Raja Kelabang yang haus darah terbang keluar dari lantai 12, berlayar di sekitar tubuh yang menakutkan, membungkus Tan Yun, dan membawa Tan Yun ke dalam lantai 12 sebelum pergi. Tan Yun berbaring di lantai 12, dan dalam pikirannya, pintu menara terbanting menutup, dan tiba-tiba, energi spiritual pada hari itu tebal seperti kabut, bergulir ke alisnya, memulihkan energi spiritual yang hilang di kolam spiritual. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan cepat pulih dari luka-lukanya, mengambil 1 hari di dalam menara sama dengan 8 bulan di luar menara. Huci-huci. Tan Yun yang terluka parah, bernapas dengan lemah dan cepat. Lengan dan kakinya yang hilang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang rusuk yang patah di dadanya juga pulih seperti rebung setelah hujan. Tan Yun berpikir dengan cemas, suatu hari di luar menara, 240 hari di menara. 1 jam di luar menara, 20 hari di menara, dengan cederaku, aku bisa pulih paling lama dalam 5 hari. Dan juga berarti bahwa saya dapat pulih dalam 2 saat dari dunia luar, ucap Tan Yun dalam hatinya. Tan Yun segera mengirim transmisi suara kepada para gadis dan Raja Beruang Naga Tian Luo, Anda hanya perlu bertahan selama 2 saat di luar menara, ucap dari Tan Yun. Dongguo Kunlun yang kehilangan lengan kirinya, sedang berduel gila dengan Raja Beruang Naga Tian Luo dan 7 gadis. Nangong Yukin memegang pedang ilahi prasejarah dan melakukan seni pedang prasejarah. Segera, ribuan balok pedang yang dipenuhi dengan atmosfer prasejarah merobek awan, menghancurkan kekosongan, dan melahapnya menuju Guo Kunlun di timur. Hancurkan untuk wakil Raja Istana ini, ucap Dongguo Kunlun, sambil melambaikan telapak tangan kanannya, dan segera, telapak tangan iblis ungu, secara agresif mengalahkan cahaya pedang, dan menembaknya ke arah Nangong Yukin. Di mana telapak tangan raksasa lewat, ruang itu runtuh dengan gemuruh. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.